Halo para penggiat K3. Nah, di video ini kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke YouTube-nya Kak Cideni dari subscribernya Kak Cideni yang setia. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. Pertanyaan pertama dari Mita Kasih Lestari 4654. Pak, kalau PJK 3-nya terdaftar, tapi sertifikat sayanya nggak terdaftar, gimana ya Pak cara daftarinnya? Nah, ini buat teman-teman semua ya. Kalau misalkan teman-teman pelatihan dengan sertifikasi Kemnaker per Februari 2022, semuanya harusnya data tersebut sudah bisa diakses. Lucunya kalau misalkan teman-teman semua ikut pelatihannya setelah Februari 2022, sertifikat, SKP, lisensinya itu tidak terdaftar. Hati-hati tuh, pasti ada yang palsu di sana ya. Untuk mengatasinya, pertanyaan dari Mbak Lestari ini ya, Mbak Mita Kasih Lestari ini, kalau misalkan sertifikatnya tidak terdaftar tapi PJK 3-nya terdaftar, gimana? Pertama, saya tanya dulu, sertifikatnya atau pelatihannya itu tahun berapa Mbak? Kalau pelatihannya tahun 2020, 2021, ya itu memang sertifikatnya belum terdaftar. Ya, kecuali kalau misalkan si PJK 3-nya mendaftarkan ulang. Pertanyaannya gimana Pak cara mendaftarkan ulang? Nah, tipsnya adalah cek lisensinya. Ya, cek SKP-nya, kapan expired-nya. Ketika misalkan 2020 dia dapat sertifikatnya, kan belum terdaftar tuh di Kemnaker. Nah, cara mendaftarkannya pada saat memperpanjang SKP dan lisensinya. Berarti kalau 2020 berarti masa berlakunya 2021, 2022, 2023. Nah, daftarkan 2023 ini untuk perpanjangan SKP dan lisensinya. Pasti nanti akan terlihat di temank3.kemnaker.go.id. Ya, nah itu buat teman-teman semua yang sertifikatnya belum terdaftar ya. Dan yang pasti semua pelatihan versi Kemenaker RI setelah Februari 2022 pasti terdaftar. Kalau nggak terdaftar berarti PJK 3-nya yang salah. Teman-teman salah memilih PJK 3-nya. Nah, cara memilih PJK 3 gimana? Cek di video Kak Cideni sebelumnya. Ya, itu untuk tips memilih PJK 3. Tapi kalau teman-teman pengen cepet tahu PJK 3 tersebut terdaftar di teman K3 atau di Kemnaker atau tidak, teman-teman silakan install aplikasi Mika Superrep K3 melalui Play Store ataupun App Store. Di sana ada fitur baru yang kita baru launching ya tahun 2023 ini. Apa? Ada fitur teman K3. Nah, teman-teman klik teman K3, teman-teman bisa cari SKP, lisensi, sertifikat, termasuk PJK 3-nya ada nggak di Kemnaker ya. Nah, Mika Superrep K3 ini kita ambil data ya, kita ambil data dari pihak Kemnaker ya. Jadi teman-teman bisa langsung lewat aplikasi tersebut untuk ngeceknya. Tapi kalau teman-teman saya nggak percaya dengan aplikasi misalkan ya, teman-teman silakan masuk ke temank3.kemnaker.go.id. Teman-teman masuk ke lembaga K3, masuk ke pencarian PJK 3, lalu tulis nama PJK 3-nya. Kalau Mediatama namanya Mitra Dinamis yang Utama, lalu pilih, ada pilihannya konsultan dan pembinaan K3. Itu PJK 3-nya. Bagaimana dengan nama peserta tersebut? Teman-teman sama ya, masuk ke temank3.kemnaker.go.id, masuk ke personil K3, teman-teman tulis namanya dan tanggal lahirnya dengan benar. Nah, insya Allah bisa dicek ke sana. Jadi, bisa menggunakan dua metode. Sekarang, masuk ke aplikasi Mika Superrep K3, pilih teman K3, atau langsung ke webnya Kemnaker, temank3.kemnaker.go.id. Oke, itu aja informasi dari saya. Jadi, kalau teman-teman punya sertifikat belum terdaftar, daftarkan pada saat memperpanjang SKP dan lisensi. Insya Allah pasti akan muncul di teman K3. Atau pada saat mutasi ya, pindah perusahaan. Pertanyaan yang kedua, dari Landong Siregar. Pak mau tanya, latar pendidikan saya D4 program K3. Setiap penerimaan kerja yang menjadi persyaratan adalah sertifikat ahli K3 tanpa dituliskan dari Kemnaker atau BNSP. Untuk yang baru ingin mengambil sertifikasi, mana yang lebih dahulu diambil Kemnaker atau BNSP? Apakah sertifikat mempengaruhi dari jenis pekerjaan dalam Departemen K3 di perusahaan? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Duh, ini banyak sekali pertanyaan teman-teman semua.
Kemenaker atau BNSP, Kemenaker atau BNSP, ya. Nah, dua lembaga ini, ya, ini sama-sama memiliki payung hukum yang sama, ya. Jadi kalau teman-teman mau versi yang Kemenaker, oke, mau yang BNSP, oke. Nah, kita kembalikan lagi ke teman-teman semua kebutuhannya untuk apa. Contoh, misalkan teman-teman semua bisa cek di fitur-fitur ataupun di aplikasi ataupun di web-web terkait dengan lowongan kerja. Teman-teman bisa masuk ke yang kita punya di Mediatama Co.id, teman-teman masuk ke menu karir, ya. Coba dipilih tuh banyak beberapa perusahaan di sana ada lowongan kerja. Coba dicek persyaratannya, dia memintanya sertifikat apa? Apakah ahli K3 umum Kemenaker, apakah ahli K3 umumnya BNSP, atau tidak menyebutkan BNSP atau Kemenaker, yang penting punya sertifikat K3 yang memang diakui secara negara. Nah, itu yang teman-teman harus pastikan dulu. Nah, saran Kak Cideni, kalau teman-teman sudah tahu nih target yang harus diambilnya yang mana, silakan diambil, ya. Kalau mau yang ahli K3 umum, silakan yang versi Kemenaker, teman-teman ikuti pelatihannya selama 12 hari. Ya, kalau yang fresh graduate itu nanti tidak dapat sertifikat. Tidak dapat SKP dan lisensi, dapatnya hanya sertifikat. Nah, sertifikatnya tertulisnya calon ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Kenapa calon? Karena sesuai dengan Kepmenaker 239/2003 memang silabusnya adalah calon ahli K3 umum, ya, calon ahli K3 keselamatan dan kesehatan kerja umum. Kapan menjadi ahli K3? Ketika sudah bekerja di sebuah perusahaan, dapat SKP dan lisensi. SKP itu surat keterangan penunjukan sebagai ahli K3 umum. Kalau yang versinya BNSP, teman-teman silakan, nanti akan ada pelatihannya juga, tapi cuman pelatihannya 3 hari tuh kebanyakan, ya. Coba teman-teman cek tuh. Nah, nanti uji kompetensinya, prasesmennya 1 hari, uji kompetensinya 1 hari, jadi totalnya 5 hari. Ya, silakan cari lembaga pelatihan kerja LPK atau TUK yang memang menyediakan untuk sertifikat BNSP. Mana yang paling laku, Pak? Ya, tergantung teman-teman semua. Silakan dicek di aplikasi lowongan kerja yang teman-teman targetin. Ya, sama-sama bagus kok antara ahli K3 Kemenaker sama ahli K3 BNSP. Tinggal lagi kembali ke diri kita masing-masing, mana yang saya lebih butuhkan. Cuma memang kalau ngomongin soal pelatihannya Kemenaker itu lebih lama daripada pelatihannya si BNSP. Nah, kelebihannya Kemenaker adalah teman-teman, ya, dapat SKP dan lisensi kalau udah kerja. Fungsinya buat apa SKP lisensi? Itu untuk pengurusan 1. P2K3 sebagai sekretaris P2K3. 2. Sering juga dipakai untuk persyaratan CSMS, ya. Sekarang syarat CSMS itu Contractor Safety Management System, yang diminta adalah bukan sertifikat K3 tapi SKP dan lisensi karena penunjukan ke perusahaan A misalkan, ya. Yang ketiga, untuk SMK3, ya, sesuai dengan PP 50/2012, ya, teman-teman wajib melampirkan SKP dan lisensi sebagai ahli K3 Kemenaker. Oke, itu aja informasi dari saya. Semoga informasi ini menarik. Salam safety.